Halo semuanya, kita hari ini nyoba review lensa dari Tamron, yaitu lensa 90mm f/8 SPDI makro. Kita coba yang kali ini sih kita pakai mount Nikon karena kamera saya Nikon tentunya. Lensa ini, oh iya, kita lihat dari boxnya dulu. Boxnya seperti ini nih, kita bisa lihat kalau dia built-in motor, jadi bisa untuk kamera Nikon yang low end seperti D3000-an, D5000-an, sehingga motor fokus tetap bisa digunakan di kamera tersebut. Di dalam boxnya isinya seperti ini. Seharusnya ada pouch lagi, tapi saya dapat barang second yang kebetulan nggak ada pouchnya, jadi hanya mendapat hood, buku manual, dan kartu garansi. Hood yang disertakan model semacam clip on gini ya, jadi kita kita gunakan dalam kondisi ada diganggu cahaya dari samping, clip on seperti ini. Tapi saya tidak pernah pakai hood, saya pun tidak ahli memasangnya. Hoodnya bisa pasang menghadap depan maupun hadap belakang, ya terserah sesuai dengan keinginan saja. Tapi saya nggak pernah pasang, saya lebih baik simpan di kardusnya agar tetap aman tidak rusak. Sekarang kita bisa coba buka lensanya. Lensa ini terbuat cukup bagus dengan bahan bodi yang berkualitas pastinya ya, di finishing pakai cat yang tidak mudah rusak juga. Mungkin bagian cat emas bisa mengelupas, tapi cat hitamnya ini cukup aman. Kita bisa lihat detail tulisan di situ, dan ini bisa kita lihat dia pakai filter 55 mili, agak jarang di pasaran karena dia dipakai di kit Sony biasanya. Mountingnya sendiri dari besi, kita bisa lihat, oh ini diaframanya seperti ini dalam kondisi f/8 membuka maksimal seperti itu. Bodinya cukup bagus, cukup mantap lah, tidak akan mudah rusak. Kita bisa lihat dalam kondisi mencari fokus, barrel dari lensa ini memanjang. Ini bukan tipe internal focus yang tidak berubah sama sekali, tapi kita bisa lihat memanjang dan memendek. Tidak aneh sih. Yang keuntungannya masih tetap barrelnya tidak berputar, jadi kita masih bisa pakai filter CPL dengan baik. Di samping bodi lensa ada switch untuk full dan limit. Untuk penjelasannya nanti kita tes di berikutnya saja. Ya, sekarang kita coba tes kecepatan autofocus. Kita pakai body kamera D7000 ya ini. Kita bisa lihat fokusnya, kita start dari infinity ke makro, dari makro ke infinity, dan kita tes sekarang. Bisa dilihat kecepatannya pas-pasan ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, karena memang jarak yang ditempuh cukup panjang. Makro butuh sangat detail, jadi kita lihat kecepatannya hanya biasa saja, tidak yang paling cepat di pasaran. Sekarang kita lihat di sini, saya infokan bahwa kalau dalam kondisi makro, diafragmanya itu ngedrop, tidak selalu di fix f/8, tapi semakin makro akan semakin angkanya akan semakin besar, jadi ya jadi shutter akan semakin lambat. Kita lihat dalam kondisi full makro dia menjadi f/56, dalam kondisi infinity dia akan kembali ke f/8. Sekedar info saja sih, mungkin ada yang belum mengerti juga. Tapi ada juga di lensa lain dengan fix f/8 akan tetap f/8 dalam kondisi makro. Ya, di sini
kita coba tes limit dan full switch yang ada di samping bodi lensa. Ini penjelasannya cukup rumit, tapi yang jelas kalau dalam kondisi full berarti fokus lensa itu akan mencari dari makro sampai menuju ke infinity, sedangkan dalam kondisi limit dia akan terbagi dua, dari medium sekitar 40 cm sampai infinity, atau dari makro sampai 40 cm. Hal ini digunakan ya hanya untuk mempercepat fokus saja. Jadi kalau kita emang sedang foto modeling, kita pakai limit di medium sampai infinity, sehingga fokus tidak akan terlalu lama mencarinya. Atau sebaliknya, jika kita sedang makro, kita bisa melimit di makro sampai 40 cm, sehingga fokusnya itu tidak sampai menuju ke infinity. Fokusnya akan jadi sedikit lebih cepat. Untuk penjelasannya mending diuji coba sendiri deh. Ini memang berguna seperti itu, tapi saya lebih suka kalau dalam kondisi makro menggunakan manual fokus saja, karena saya merasa lebih cepat dan lebih akurat jika manual fokus. Untuk hasil gambar atau sampel image bisa dilihat di link YouTube saya yang lain, atau kita bisa lihat ke website saya kasat.id untuk penjelasan tentang spek dan lebih lanjut. Untuk saat ini saya reviewnya sudah selesai, silahkan ditimbang-timbang untuk membeli atau enggak. Menurut saya ini lensa makro yang cukup murah dan saya rekomendasikan untuk membelinya. Terima kasih semuanya.